Kita lanjut video ke-13. Orang kaya tidak terlihat kaya. Ini alasannya. Banyak orang ingin terlihat kaya, mobil bagus, gaya hidup naik, terlihat berhasil, tapi ada satu kenyataan yang tidak nyaman. Orang yang benar-benar kaya sering justru tidak terlihat kaya. Dan kalau kamu salah paham ini, kamu bisa menghabiskan hidup mengejar sesuatu yang justru membuatmu miskin. Bagian 1. Kita mengejar yang terlihat. Kita menilai kekayaan dari apa yang terlihat. Barang mahal, gaya hidup, simbol status. Masalahnya, yang terlihat itu sering bukan kekayaan, tapi pengeluaran. Bagian 2. Wealth is what you don't see. Buku ini menekankan satu hal, kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Uang yang tidak dibelanjakan, cadangan yang tidak dipamerkan, pilihan yang tidak diambil, yang tidak terlihat justru yang menentukan. Bagian 3. Kita salah memahami sinyal. Kita melihat orang dengan barang mahal, lalu berpikir dia kaya. Padahal bisa jadi itu hanya tanda bahwa dia menghabiskan uangnya. Kita membaca sinyal yang salah dan akhirnya meniru hal yang salah. Bagian 4. Terlihat kaya itu mahal. Untuk terlihat kaya, kamu harus terus membayar. Membayar gaya hidup naik, ekspektasi naik, tekanan naik, dan seringkali semua itu dibayar dengan kebebasan. Bagian 5. Orang kaya yang sebenarnya tidak perlu membuktikan. Orang yang benar-benar punya tidak perlu terlihat punya. Mereka tidak butuh validasi, tidak butuh pengakuan, karena mereka tahu yang penting bukan terlihat, tapi bertahan. Bagian 6. Refleksi. Coba jujur, berapa banyak keputusan finansial yang kamu ambil bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu ingin terlihat lebih. Dan berapa banyak dari itu yang sebenarnya justru menjauhkanmu dari kebebasan. Bagian 7. Kekayaan memberi opsi. Kekayaan sejati memberi opsi. Opsi untuk berhenti, opsi untuk menunggu, opsi untuk berkata tidak, dan semua itu tidak terlihat di luar. Bagian 8. Yang terlihat sering menipu. Dunia mendorong kita untuk menampilkan hasil, tapi tidak pernah mengajarkan untuk membangun fondasi. Dan tanpa fondasi yang terlihat kuat, sering justru paling rapuh. Bagian 9. Kekayaan sejati tidak terlihat. Kekayaan yang sebenarnya hampir tidak pernah terlihat. Ia tidak ada di pakaian, tidak ada di kendaraan, tidak ada di gaya hidup. Ia ada di hal yang tidak ditunjukkan. Pilihan, cadangan, dan ketenangan. Bagian 10. Kita terlatih untuk salah melihat. Sejak kecil kita diajari melihat yang terlihat. Yang mahal dianggap sukses, yang sederhana dianggap biasa. Tanpa sadar, kita tumbuh dengan standar yang salah sejak awal. Bagian 11. Hidup menjadi panggung. Banyak orang tidak hidup, mereka tampil. Tampil sukses, tampil stabil, tampil naik level. Padahal di balik itu
banyak yang sebenarnya rapuh. Bagian 12. Pengeluaran adalah sinyal palsu. Yang kita lihat di luar sering hanya pengeluaran, bukan tabungan, bukan cadangan, bukan kekuatan finansial. Dan kita salah mengartikan itu sebagai kaya. Bagian 13. Tekanan untuk terlihat. Ada tekanan sosial yang tidak terlihat, untuk ikut, untuk tidak tertinggal, untuk terlihat setara, dan tekanan ini mendorong kita mengambil keputusan yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Bagian 14. Kekayaan memberi ketenangan, bukan penampilan. Kekayaan yang sehat tidak membuat hidup lebih ribut. Ia membuat hidup lebih tenang, lebih sedikit panik, lebih sedikit tekanan, lebih banyak uang. Bagian 15. Kita menukar masa depan untuk penampilan. Banyak orang menukar masa depan demi terlihat baik hari ini. Sedikit lebih keren, sedikit lebih diakui, tapi harga yang dibayar sering tidak langsung terasa. Bagian 16. Validasi itu mahal. Keinginan untuk diakui adalah salah satu biaya termahal karena tidak pernah cukup. Selalu ada standar baru, selalu ada orang lain, dan kita terus mengejar tanpa garis akhir. Bagian 17. Orang yang tenang jarang terlihat menarik. Orang yang benar-benar aman sering terlihat biasa, tidak mencolok, tidak pamer, dan karena itu mereka jarang jadi pusat perhatian. Bagian 18. Kita salah memilih siapa yang ditiru. Kita meniru yang terlihat sukses, bukan yang benar-benar stabil. Dan disitulah kesalahan besar terjadi. Kita belajar dari hasil tanpa memahami proses dan resikonya. Bagian 19. Kekayaan memberi waktu. Salah satu tanda kekayaan bukan apa yang kamu miliki, tapi berapa banyak waktu yang kamu punya. Waktu untuk memilih, waktu untuk berpikir, waktu untuk tidak terburu-buru. Bagian 20. Hidup yang terlihat kaya sering rapuh. Semakin banyak yang harus dipertahankan, semakin besar resiko runtuh. Gaya hidup tinggi datang dengan tekanan tinggi, dan tekanan itu tidak selalu terlihat. Bagian 21. Kesalahan besar menyamakan gaya hidup dengan kekayaan. Gaya hidup tinggi bukan bukti kekayaan. Ini hanya bukti bahwa seseorang mampu mengeluarkan uang, dan itu dua hal yang sangat berbeda. Bagian 22. Kekayaan adalah opsi. Kekayaan sejati memberi opsi. Opsi untuk berkata tidak, opsi untuk berhenti, opsi untuk tidak ikut, dan semua itu tidak perlu dipamerkan. Bagian 23. Refleksi paling jujur. Coba tanya ke diri sendiri, apakah kamu ingin terlihat kaya atau benar-benar aman? Karena seringkali kamu tidak punya keduanya di waktu yang sama. Bagian 24. Yang tidak terlihat lebih penting. Dunia menghargai yang terlihat. Tapi hidup ditentukan oleh yang tidak terlihat. Dan jika kamu salah fokus, kamu bisa menghabiskan hidup untuk membangun sesuatu yang tidak bertahan. Bagian 25. Inti yang paling dalam, kekayaan bukan tentang apa yang kamu tunjukkan. Kekayaan adalah tentang apa yang tetap kamu miliki saat tidak ada yang melihat.
Banyak orang terlihat sukses tapi hidupnya penuh tekanan. Sedikit orang terlihat biasa tapi hidupnya tenang dan perbedaannya sering sederhana. Satu mengejar penampilan, satu membangun kekuatan.